Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, anak-anak, kita ketemu lagi dalam acara Pondok Ramadan. Pada hari ini Pak Robi ingin menjelaskan tentang akhlak. Berbicara tentang akhlak, kita nggak bisa melepaskan dari sejarah peradaban zaman jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu, ketika Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang Rasul. Kalau boleh saya berikan gambaran sedikit tentang kehidupan orang-orang Arab zaman dahulu. Pertama, tentang kondisi agamanya. Pada waktu dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai seorang Rasul, bangsa Arab mempunyai agama yang bermacam-macam. Ada agama Majusi, ada agama Masehi. Masehi sekarang banyak dikenal dengan istilah Nasrani. Ada agama Yahudi dan banyak lagi yang lain. Tapi pada prinsipnya mereka semua penyembah berhala. Mestinya agama Masehi itu kan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, menyembah Allah. Tapi dalam pelaksanaannya, prakteknya mereka itu menyembah berhala semuanya. Bahkan mereka dalam menyebarkan agama, mereka tidak segan-segan untuk membunuh kalau tidak mau mengikuti agamanya. Contohnya seperti yang terjadi pada tahun 523 Masehi, di mana Yusuf Dunwas, seorang pemuka Yahudi, membakar hidup-hidup orang-orang penganut agama Masehi atau Nasrani, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa maupun orang tua, semuanya dibakar hidup-hidup. Kira-kira jumlahnya 25.000 sampai 40.000 orang. Jadi Abu Yusuf Dunwas ini membuat parit. Nah, membuat parit, terus mereka orang-orang penganut agama Masehi karena tidak patuh, nggak mau menganut agama Yahudi, dimasukkan situ dan dibakar semuanya. Na'udzubillah. Inilah kebiadaban orang-orang zaman dahulu, orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Padahal dalam agama kita dikatakan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau dia nggak mau ya sudah, ya kita kan kewajiban kita hanya menyampaikan saja, mengingatkan, diajak. Kalau mau ya ayo, yang untung kamu. Kalau kamu mau diajak ke Islam ya berarti kamu untung ya. Tapi mereka nggak mau mengikuti agamanya, ya udah dibunuh ya, dan seterusnya. Untuk masalah agama tadi ya, untuk masalah akhlak kehidupan sehari-hari sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mereka itu dalam menikah ya, laki perempuan ada 4 macam ya, dapat dikelompokkan dalam 4 macam ya. Pada dasarnya ya tidak seperti kebudayaan akhlak orang Islam sekarang. Salah satunya adalah contoh pertama ya, mereka ketika menikah cukup si laki-laki ini datang ke orang tuanya atau walinya perempuan, langsung minta, Pak, anak sampean atau Pak wali sampean saya mau saya nikah, nih was kawinnya sudah selesai, sudah sah jadi seorang
suami istri. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang suami istri ya, sepasang suami istri ya, misalnya dia ingin mempunyai keturunan dari seorang tokoh atau orang pintar dan lain-lainnya, dia dengan mudah menyuruh istrinya untuk kumpul atau hidup serumah dengan orang tadi, orang yang diinginkan tadi. Ketika hamil, punya anak lahirkan, terus jadi satu lagi dengan suami yang pertama. Seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya itu penghormatan sama sekali terhadap masalah ikatan pernikahan. Yang ketiga, poliandri. Nah, poliandri ini bukan lindri ya. Poliandri ini seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu. Biasanya mereka seorang perempuan punya suami sampai 9 orang laki-laki. Terus anaknya gimana? Nah, ketika si istri mau melahirkan, dikumpulkanlah semua semua laki-laki yang pernah berkumpul dengan ibu tadi. Terus ditunjuk, kamulah nanti yang jadi bapaknya, dan seterusnya. Ya. Dan satu lagi tidak usah saya sebutkan karena kurang bagus ya. Karena mereka ada akhlaknya memang kurang bagus sekali. Seperti binatang lah ya. Ya maklum ya, karena Islam belum datang. Untuk akhlak sehari-hari sebenarnya mereka itu juga punya akhlak yang cukup bagus. Cuman sayangnya latar belakangnya ini yang kurang. Contohnya, mereka itu juga dermawan ya. Terus suka memenuhi janji. Tapi sayangnya mereka dermawan itu bukan hanya sekedar karena kasih sayang aja, karena merasa kasihan atau menolong orang, tapi hanya untuk pamer. Dia ingin dianggap sebagai orang yang hebat, suka memberi pada orang lain. Itu saya. Yang kedua, dia suka memenuhi janji. Bagi mereka janji adalah hutang. Bahkan untuk menegakkan atau memenuhi janji tadi, mereka rela untuk membunuh anaknya atau membakar rumahnya dan sebagainya. Jadi kelihatannya baik tapi kurang baik ya, seperti itu. Terus mereka juga punya gengsi yang tinggi. Harga dirinya terlalu mahal. Begitu dia dilecehkan, dihina, udah senjata yang bertindak. Itu akhlak mereka zaman dulu. Terus mereka juga pantang mundur. Maksudnya pantang mundur itu kemauannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti, apapun akan dilakukan. Ini kebiasaan orang-orang Arab zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Makanya karena akhlak mereka, kebiasaan mereka, tingkah laku mereka kurang baik, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Tujuannya apa? Bu'istu liutammima makarimah akhlak. Untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah pada saat itu. Orang Arab jahiliyah pada waktu itu mewakili hampir seluruh umat manusia di bumi ya. Memang sebagian besar mereka itu penganut penyembah berhala. Jadi tujuan Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Nah sekarang pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut bahasa adalah budi pekerti. Kalau menurut
Istilah adalah segala tingkah laku atau perilaku sehari-hari dari manusia. Lalu gampangnya gini aja, perilaku atau tingkah laku manusia sehari-hari itulah ya. Oke. Nah sekarang Pak Robi ingin menjelaskan tentang akhlak perilaku manusia menggunakan metode pendekatan matematis. Kenapa Pak Robi kok memilih ini ya? Memang untuk menjelaskan akhlak ini bisa dilihat dari berbagai sudut ya. Bisa dari sudut ini, sudut itu ya. Bukan sudut lancip ya, atau sudut siku-siku bukan ya. Saya menjelaskan ini dengan pendekatan matematis karena matematika pada dasarnya itu adalah pola. Jadi mencari pola. Kehidupan manusia sama juga, pola juga. Allah menciptakan seluruh alam ini, manusia dan yang lainnya itu dengan sistematis semua. Ya. Kenapa sampai sekarang matahari tidak bertabrakan? Karena sudah sistematis terpola semua. Terjadinya siang malam, semuanya itu pola. Ya. Nah, matematika juga sama. Contohnya ya, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah ini kan pola juga, yaitu apa? Tambah 1. Nah, dari 1 ke 2 berarti plus 1 atau tambah 1. Dari 2 ke 3 tambah 1. Ini namanya pola. Ya. Dan seterusnya sampai bisa dihitung sampai sekian. Ya. Yang kedua misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, ini bisa ditebak berapa yang sekian ya. Ini juga pola. Dari 1 ke 3 berarti bahwa plus 2. 3 ke 5 plus 2 juga. 5 ke 7 plus 2. Nah, dan seterusnya bisa ditebak ya. Terus misalnya 1, 4, 9. Nah, ini ya. 1 ke 4 ke 9. Kalau misalnya ini pakai pola plus, kira-kira cocok gak? Coba. 1 ke 4 ada plus 3 ya. 4 ke 9 plus 5. Berarti apa? Salah, bukan ini polanya. Berarti kita yang salah mencari pola. Nah, mestinya apa? Ini polanya adalah apa? Kuadrat. Jadi apa ini? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Jadi bisa ditebak ya. Itulah matematika. Kehidupan juga sama, ada polanya juga. Makanya ahli-ahli astronomi bisa meramal nanti pada tahun sekian akan terjadi benturan antara ini dan ini. Itulah ya namanya pola ya. Oke, kalau kehidupan kita adanya siang dan malam ya. Misalnya siang, terus habis siang malam, habis malam baru siang lagi, habis itu malam lagi, habis malam apa? Siang ya, betul ya, 100 buat kalian ya. Ini pola juga ya. Misalnya juga untuk kita saat ini, misalnya lapar ya. Habis lapar apa? Kenyang ya. Habis kenyang apa? Ya betul, lapar lagi ya. Habis lapar, kenyang lagi ya, seperti ini ya. Ini namanya pola ya, dan seterusnya. Terus misalnya sulit ya. Kalau kita mengalami kesulitan ya, pasti suatu saat akan mengalami kemudahan ya. Habis sulit apa? Mudah. Setelah mengalami kemudahan,
Begitu menghadapi masalah lagi, akan bisa menghadapi kesulitan lagi, ya. Dan terang mudah lagi, dan seterusnya, ya. Ini namanya pola kehidupan. Susah, misalnya kalau anak-anak yang susah, nggak usah bingung. Suatu saat pasti kalian akan senang. Karena setelah susah pasti senang. Nggak mungkin orang susah terus sampai meninggal, nggak mungkin, ya. Ya, itu namanya kehidupan, ya. Susah, habis susah pasti apa? Senang. Habis senang, bisa jadi dia susah lagi, ya. Bisa setelah itu senang lagi. Ya, jadi ini pola dari kehidupan. Nah, kenapa kok seperti itu? Allah sudah menyatakan di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan, sesungguhnya sesudah kesusahan atau hal-hal yang menyusahkan, pasti akan diikuti kemudahan atau kesenangan. Nah, jadi kalau yang sekarang senang terus, hati-hati, suatu saat akan mengalami susah. Ya, itu kehidupan. Ya. Jadi jangan yang kebetulan sekarang kaya raya, punya uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, jangan dianggap dia akan senang terus. Suatu saat pasti akan susah. Kapan? Hanya Allah yang tahu, ya. Contohnya, ini kehidupan nyata, ya. Kalian dengar yang pertama tentang Rasulullah, ya. Rasulullah SAW pertama dulu di awal beliau dianggap sebagai Rasul, beliau waktu menyebarkan Islam ditentang habis-habisan oleh orang Arab. Sampai beliau tidak berani terang-terangan untuk menyebarkan Islam, alias sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarganya dulu, ya, Khadijah, Ali, dan berikutnya. Setelah itu sahabat-sahabat dekatnya, ya, baru setelah itu ke masyarakat. Begitu mulai mengajak masyarakat sekitarnya, inilah awal dari penderitaan yang luar biasa bagi seorang Rasul dan pengikutnya. Waktu itu bahkan ada pengikut Rasul yang lemah-lemah, ya, itu disiksa habis-habisan oleh majikan mereka, seperti Bilal bin Rabah, disuruh tidur di atas padang pasir dengan terik matahari, tubuhnya diberi batu yang besar. Kalau kita iman kita tidak kuat, imannya bilang nggak kuat, ya udah langsung nggak ngaku Islam. Ya, seperti itu. Banyak ada yang diikat kakinya satu, kakinya diikat satu lagi ke onta yang lain, ditarik dua-duanya, onta yang berlawanan, akhirnya sampai kakinya putus. Ya, begitulah, ya, awal penderitaan atau perjuangan Islam. Tapi sekarang setelah sekian tahun, Rasulullah mengalami kejayaan, ya. Islam mengalami kejayaan, orang kafir semua takut sama Islam, itu ya. Terus contoh lagi, Habibie almarhum, ya, salah seorang dari Presiden Indonesia. Waktu kecilnya beliau kerja keras, rajin belajar. Bahkan saking rajinnya beliau sampai tidak menghiraukan kesehatannya, ya. Akhirnya bahwa beliau SD peringkat 1, SMP dan seterusnya, sampai beliau sakit. Karena apa? Saking rajinnya. Tapi sekarang setelah dewasa menjadi orang hebat, baru hasilnya kelihatan, ya. Jadi
ilmuwan hebat sedunia, ahli perancang pesawat terbang, dan terakhir dari Presiden Indonesia. Nah, yang contoh yang belakangan paling dekat, contohnya Didi Kempot, ya, yang nyanyikan lagu apa itu? Sewu Kuto, ya. Ing stasiun balapan, Kuto suluk ing jadi kenangan, kuwi karo aku. Bukan Pak Robi ini kembalinya di Kempot, nah, ya sedikit-sedikit Pak Robi mesti ngerti ya, karena Pak Robi juga suka lagu-lagu ya. Oke ya, itu juga gitu. Awalnya beliau apa? Kerja keras, ngamen di sana sini dari satu trotoar, satu base ke base yang lain, amen, sampai apa? Makan minum udah nggak terurus, tidur juga nggak terurus, nggak seperti kita. Itu makan minum enak, tidur di kasur empuk. Beliau itu enggak. Tapi apa? Setelah sekian tahun mengalami kesusahan, mengalami kegagalan, akhir-akhirnya ujungnya jadi orang hebat, terkenal seperti sekarang. Jadi itulah namanya Pak, pola kehidupan. Jadi kita harus mau bersusah-susah dulu, mau kerja keras dulu. Pasti suatu saat akan senang ya. Sekarang di bukumu ya, di buku yang atau di hatimu ya, ada yang ini ya, gambar ini ya. Itu dilihat, itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia ya, akhlak kepada orang tua dan seterusnya. Secara garis besar Pak Robi mengelompokkan akhlak perilaku manusia itu dibagi jadi dua ya. Akhlak kepada Allah ya. Subhanahu wa ta'ala, dan akhlak kepada sesama manusia dan alam. Pada dasarnya hanya ini ada dua hal yang dapat dikeluarkan, jadi akhlak kepada Allah dan kepada sesama manusia dan alam. Akhlak kepada Allah contohnya kita sholat, kita puasa, kita berzikir, itu akhlak kita kepada Allah, atau hubungan vertikal ya, hubungan vertikal. Nah ini namanya vertikal ya. Kalau yang akhlak pada sesama manusia dan alam, hubungan horizontal, sesama manusia dan alam. Alam ini termasuk lingkungan sekitar kita. Contohnya akhlak kepada sesama manusia, misalnya kita membantu orang tua memasak, membantu orang tua membersihkan kamar mandi, ya, seperti lagu yang diciptakan oleh pengarang lagu zaman anak-anak zaman dulu, yaitu apa? Bangun tidurku terus mandi. Nah, itu ya. Anak sekarang pintar-pintar ditambahi lah, bangun tidurku terus mandi pakai sabun. Ya. Tidak lupa menggosok gigi pakai odol. Habis mandi ku tolong ibu pakai sapu, membersihkan tempat tidur, ku bantal kuling bau wangi. Itu hasil karya anak. Jadi ditambahi sendiri ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan enggak ya. Tapi anak sekarang luar biasa kreatifnya. Enggak apa-apa bagusnya, asalkan positif ya.
Jadi itu contoh akhlak kepada sama manusia. Kalau contoh pada akhlak kepada alam, kita membersihkan atau merawat tanaman. Kalau ada daun-daun yang kering dilepas, dibersihkan, disiram, itu namanya apa? Akhlak kita kepada alam. Loh, buat apa Pak? Loh, kalau kita nggak ada tanaman, terus nanti akhirnya punah semua tanaman, kita masa bisa hidup? Nggak bisa kan? Makanya Allah mewajibkan kita untuk berakhlak yang baik juga terhadap alam, terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nggak bisa kita hidup semau kue ya, kita hidup seenak-enak. Binatang aja kalau kita butuh kita beleh, kita sembelih. Pohon kita potong juga nggak bakalan bisa melawan. Nggak bisa seperti itu ya, karena akhlak perilaku manusia itu tidak hanya pada Allah saja, tapi juga pada sesama dan juga pada alam ya. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, perilaku atau tingkah laku kita akan mempengaruhi kehidupan kita kelak atau di masa yang akan datang. Mulai sekarang perbanyaklah kita melakukan perbuatan yang tidak enak atau merencanakan perbuatan yang tidak enak. Kok aneh ini Pak? Contohnya perbuatan yang tidak enak itu banyak belajar ya. Contohnya belajar. Enak nggak belajar? Nggak enak, namanya belajar itu juga tetap nggak enak ya. Terus apalagi? Baca buku. Apalagi? Baca Al-Quran. Apalagi anak? Ya betul, puasa sunnah ya. Puasa sunnah Senin Kamis. Enak nggak kira-kira belajar, baca buku? Kalau Pak enak main game Pak, ya itulah ya. Jadi belajar tuh nggak enak, baca buku juga nggak enak, baca Al-Quran juga apalagi ya. Alasan-alasan Pak, ya, enak baca HP Pak. Puasa sunnah apalagi ya, Pak susah-susah Pak. Wong nasi itu enak, ya. Burger itu enak, kok puasa ya. Nah inilah ya. Jadi kita harus mau bersusah dulu, kerja keras dahulu. Kalau kita mau bersusah sekarang, mau kerja keras sekarang, maka kita akan menuai hasilnya. Kita nanti akan jadi orang sukses dunia akhirat. Di dunia enak, di surga nanti, di akhirat juga enak. Di surga, waduh, tak kasih tak ini ya. Di surga nanti itu semua peralatan itu dari emas. Ya, ini apa ya? Permadaninya ya. Wah, gak bisa dibayangkan berapa tebalnya. Dan nah ini yang sangat diharapkan oleh orang laki-laki nih ya. Di sana kita dapat istri lagi, bidadari. Wah, bidadarinya kecantikannya luar biasa ya. Tidak ada bintang film pun di dunia yang bisa menyanyi kecantikannya. Bapak yang perempuan gimana? Perempuan nanti akan jadi ratunya bidadari, jangan khawatir. Ya, jadi sama enaknya semuanya. Itu kalau kita mau berperilaku yang baik, berakhlak yang baik, bersusah-susah dahulu. Ya, ini termasuk akhlak juga. Bekerja keras dulu. Nanti kita akan menuai hasil. Itu aja anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kelak kita dimasukkan surga semuanya. Jadi orang sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.